Ibu saudari, pada saat kesempatan ini saya akan berbincang sedikit tentang keselamatan, ya. Nah, ini harus kita ketahui dengan sepenuhnya, ya, bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada di luar daripada Yesus, ya. Nah, kenapa ada orang harus meninggalkan Yesus? Ya, mereka meninggalkan Yesus, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Ada orang muda yang mungkin merasa kecewa dengan temannya, merasa kecewa dengan pacarnya barangkali, maka harus meninggalkan Yesus, ya. Dan juga ada keluarga-keluarga, orang-orang tua, ya, baik juga mungkin orang-orang yang sudah melayani harus meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena hanya ekonomi dan status. Bapak Ibu Saudari, perlu kita pahami, bicara tentang keselamatan itu adalah bicara tentang tujuan, ya, paripurna kehidupan manusia yang kita harapkan, yaitu bicara tentang hidup yang kekal, ya. Jadi kalau kita meninggalkan Yesus, berarti hidup kekal itu, paripurna hidup kita itu, maka dia akan berada dalam kematian kekal, ya. Nah, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini dengan jelas, dengan terang berkata bahwasanya keselamatan tidak ada, ya, di kolong langit ini satu nama kecuali di dalam nama Yesus Kristus, ya. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes bahwa tak seorang pun yang sampai kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bicara tentang Bapa adalah bicara tentang Allah di dalam kemuliaannya yang merencanakan segala sesuatu untuk keselamatan manusia, ya. Itu adalah surga di sana, ya. Dan di sanalah kita mendapatkan tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus, ya. Dan Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita, ya. Oleh sebab itu, ya, saya mau katakan bahwa, ya, kepada kita semua umat Tuhan, baik engkau muda, baik engkau tua, baik engkau hamba Tuhan, ya, jangan tinggalkan Yesus oleh karena yaitu situasi dan keadaanmu, atau mungkin oleh karena ekonomi atau status, ya. Karena ketika engkau meninggalkan Yesus, berarti engkau tidak mendapatkan lagi keselamatan itu, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, bahwasanya harga yang perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah harga yang harus kita nyatakan dengan kuat, bahwasanya Yesuslah keselamatan dan harganya adalah harga yang lunas. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan dalam Korintus bahwasanya kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah yang kudus, darah yang tak bercacat, yaitu darah Yesus Kristus. Ia sebagai manusia, ya, sekalipun sebagai manusia dalam Petrus, tetapi ia tidak berbuat dosa, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membalas, sekalipun dia diperlakukan dengan hal-hal yang keji, tetapi dia tetap dengan hati yang sabar. Karena apa? Karena dia tidak berbuat dosa, ya. Hanya dialah, yaitu manusia yang hidup dalam kekudusan dan tak bercacat. Sebabnya itulah kita akan menemukan keselamatan ada pada Dia,
ya Bapak Ibu Saudari. Nah, oleh sebab itu ya, kita sebagai manusia yang berdosa, kita perlu yaitu keselamatan itu. Dan yang menyelamatkan itu bukan usaha kita. Ya, karena apa? Usaha kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah yaitu hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Allah, Dia, Yesus Kristus yang telah menguduskan kita, menyucikan kita, Dia menjamin, Dialah yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Jadi untuk menyelamatkan orang berdosa, maka yang datang harus yang kudus, bukan perbuatan. Karena perbuatan manusia kalau kita ukur-ukur, kita banding-bandingkan, kita timbang-timbang, ya berapa tahun umurmu, berapa kali engkau berbuat baik, lalu berapa kali engkau berbuat jahat dalam hidupmu, itu pasti tidak akan seimbang. Tentunya akan lebih berat, yaitu dosa kita. Ya, karena apa? Dosa manusia sangat terbatas dalam segala hal, terbatas dalam perbuatan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwasanya kita diselamatkan yaitu oleh kasih karunia dan bukan karena perbuatan. Lalu bagaimana dengan kita harus berbuat baik sebagai umat Tuhan? Karena kita sudah punya keselamatan itu, maka kita harus hidup seturut apa yang disebut dengan keselamatan itu. Maka keselamatan itu berbicara tentang yaitu kewargaan surga. Berarti kalau kewargaan surga, maka mereka harus hidup dalam aturan-aturan surga. Apa itu aturan-aturan surga? Yaitu firman yang sudah kita baca dan kita dengar, dan firman yang sudah kita pelajari. Dan itulah yang menjadi aturan-aturan surga yang harus kita laksanakan, yang menunjukkan identitas kita bahwasanya kita diselamatkan. Ketika kita percaya dan mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, jangan tinggalkan Yesus. Harga mati, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah keselamatan. Mari engkau pegang imanmu, pegang teguh, yaitu Yesus dalam hidupmu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, jangan lupa di subscribe, dan kita semua diberkati. Mari dibagi kepada orang lain, sebab saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan.